Garis besar di sini ini saya akan membahas jika Luffy bukanlah Joy Boy, tapi Joy Boy adalah Luffy. Boom. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton terus sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih video bertemakan mindset atau perspektif out of the box, anjay. Ya, biar ada berat dikit lah ya, nggak cuma prediksi atau teori biasa saja. Dimana sebelumnya, ternyata saat saya membuat video analisis karakter lengkap terkait Babang Zoro, respon dari kalian, keren-keren nih, no misuh-misuh klub yang ala bocil banget, malah akhirnya saling diskusi terkait video yang ada. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bakat Senchou kita alias Monkey D. Luffy, dan tentu saja tentang satu term yang cukup tricky juga, yaitu Joy Boy. Apa itu Joy Boy? Apa itu One Piece? Dan apa yang terjadi selama Void Century? Serta yang paling penting, kira-kira bagaimana One Piece, sebuah serial yang mungkin ditulis paling baik di dunia di era kita ini, akan berakhir? Bukankah ketiga pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan besar yang dimiliki oleh setiap fans dari One Piece yang menyimpan top positioning dari setiap misteri yang ada? Dimana saat ini sudah berjalan ini memang sudah banyak sekali teori yang berkeliaran, ide atau bahkan teori-teori liar yang sangat berbeda-beda. Tidak peduli apakah nantinya teori tersebut akan benar atau tidak, itu tidak mengubah perspektif kita terhadap One Piece di kepala kita juga, bukan? Karena kasarnya, tetaplah teori itu hanya untuk dinikmati saja, bukan untuk dijadikan sebuah patokan bagi mindset kita untuk berpikir. Dimana ini adalah salah satu ide yang sangat radikal untuk menjadi twist di akhir petualangan Luffy dalam menjadi seorang raja bajak laut dan dia yang akan mengubah dunia. Dan kenapa saya berkata hal tersebut? Karena ini akan sedikit menyinggung hal yang paling kontroversial dalam sebuah alur bercerita atau storytelling, yaitu time travel. Dan sebelum itu, walaupun saya sendiri sangat skeptis terkait konsep tersebut, tapi di sini saya akan mencoba berpikir dengan mindset atau perspektif yang berbeda, ya setidaknya pernah muncullah di benak saya. Yang berdasarkan perkembangan cerita One Piece, setidaknya sampai chapter terbaru di 1023, kita diberitahu jika Luffy adalah sang Joy Boy, entah dalam arti kontekstual ataupun konseptual. Entah juga apakah dia semacam dirasuki, mendapatkan semangatnya, atau juga reinkarnasi yang ini masuknya ke kontekstual, atau dia yang hanya mewarisi tekad yang sudah lama saja yang ini masuknya ke konseptual. Tapi lagi-lagi banyak sekali orang yang sejujurnya termasuk saya juga cukup skeptis dengan ide bahwa Luffy akan berhenti menjadi Luffy, tapi dia akan menjadi bocah yang diramalkan the child of prophecy yang ditakdirkan untuk mengubah sesuatu sejak awal. Dimana Luffy akan menjadi semacam reinkarnasi yang dengan itu bahkan semua usaha dan pencapaian yang sudah dia lakukan akan sia-sia atau hilang, dan dia akan menjadi manusia yang unik dengan peran yang ada tentang Duan atau seorang yang paling intinya lah. Dimana dengan itu, semua kesenangan, petualangan yang dia lakukan bertahun-tahun akan sirna dengan melemparnya menjadi seorang yang Roger, Oden, dan banyak sekali orang tunggu-tunggu. Tapi bagaimana jika kita menerima itu secara berbeda? Bagaimana jika itu adalah salah satu pola yang dilakukan oleh Oda Sensei? Lalu terkait buah Gomu-Gomu no Mi yang ternyata selama ini adalah mythical Zoan, bagaimana jika Luffy bukanlah seorang Joy Boy? Tapi kita balik, bagaimana jika Joy Boy adalah Luffy yang mundur ke Void Century dahulu? Yang pasti ini akan terdengar super duper gila. Lagi-lagi, walaupun kemungkinannya tidak akan terjadi, tapi mungkin di sini kalian akan menikmati kesimpulan dari perspektif ini. Dimana sekali lagi sebagai disclaimer, ini hanya murni untuk membuka perspektif atau mindset yang berbeda saja ya. Tidak berarti ending dari One Piece akan seperti ini. Nah, dimana sebelumnya saya pun membaca-baca beberapa artikel dari forum, video YouTube, dan yang lain-lain terkait One Piece dan ide time loop atau time leap. Nah, dari bagaimana kejadian-kejadian yang selalu terjadi secara berulang di dunia One Piece,
pemerintahan dunia yang lagi-lagi melakukan penyucian besar lah atau major cleansing selama berabad-abad. Serta orang-orang seperti Joy Boy, Norland, Roger yang berulang kali juga, tapi muncul di era yang berbeda-beda. Dan bagaimana orang-orang dari Void Century dan masa lalu tetap dapat berkomunikasi dengan orang-orang saat ini melalui objek seperti poneglyph atau tekad yang diwariskan. Dan tentu saja paralel antara topi jerami Luffy besar di Mary Joyce yang dipegang oleh Imo, dia adalah pengatur rahasia di dunia, seorang yang dapat duduk di tahta kosong tersebut. Dan secara umum seperti yang kalian tahu, kecurangan terhadap waktu hampir selalu dan menjadi tema yang cukup populer di anime, manga, dan bahkan movie-movie terkenal seperti contohlah Avengers terakhir yaitu Endgame. Mereka menggunakan konsep yang sama juga, mereka mencuri dalam tanda kutip waktu. Dimana dari artikel-artikel yang saya baca adalah ada yang berkata bagaimana jika Luffy dan topi jerami mereka semua kembali ke masa lalu atau Void Century yang secara mengagetkan sebenarnya bisa fit dengan cerita kita saat ini. Dan dengan bagaimana kita tahu terkait Luffy dan buah iblisnya, saya pikir ini malah menjadi semakin luar biasa. Nah, sebelum kita berbicara tentang Luffy dan yang lainnya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi saat ini. Hal paling menarik dan misterius adalah clue tentang Laugh Tale dan One Piece adalah kita hanya mengetahui hal ini dari bagaimana bajak laut Roger sampai ke pulau tersebut dan akhirnya tertawa. Yang kemungkinan besar setelah membaca kisah tentang Joy Boy tersebut, yang Roger sendiri pun berkata jika dia ingin hidup di era yang sama dengannya. Yang jika Luffy adalah Joy Boy, maka Roger membaca kisah tentang topi jerami yang sudah kita ketahui sampai saat ini juga. Sebuah kisah yang membawa kesenangan dengan petualangan dan kru yang aneh-aneh, dan Luffy akan menjadi orang yang mengubah dunia ini dengan kembali ke waktu lalu. Itu tentu akan buat Roger dan krunya akan menjadi sebuah kisah paling baik yang pernah mereka baca. Tentu saja, kisah itu adalah tentang seorang yang akan lahir 20 tahun kemudian dan mereka sendiri pula akan tercantum dalam poneglyph yang menolong Luffy mencapai mimpinya tersebut. Bukankah ini akan menjadi sangat-sangat complicated? Tapi mari kita lihat seberapa menarikkah jika ini benar terjadi. Luffy akan bercerita dari mana dia berasal dan menceritakan tentang saudaranya, Ace, dan bagaimana kematiannya akan menjadi kunci untuk menjadi Raja Bajak Laut. Yang tiba-tiba Roger ingin memiliki seorang anak yang dia percayakan anak tersebut kepada Garp, orang yang dia pernah bertarung bersama-sama yang ternyata juga dia adalah kakek dari Luffy. Itu akan membuatnya mengubah kalimat terkait dia yang ingin hidup di era yang sama dengan Joy Boy, dan Rayleigh juga bukankah pernah berkata mereka selalu cepat karena akan sangat masuk akal jika mereka terlahir di era yang sama dengan Luffy. Roger tahu dia akan mati dan tidak akan bisa bertemu dengannya, dan itu juga kenapa mereka tahu tentang 20 tahun sampai waktu kembalinya sang Joy Boy. Itu pula tentu saja akan pas dengan prediksi Oden bahwa Joy Boy akan kembali dan datang untuk membuka batasan dari Wano Kuni ini, yang tentu saja sekarang sudah mau masuk ke bagian tersebut. Yang Zunisha sendiri mengonfirmasi jika teman lamanya telah kembali, dan siapa yang paling baik untuk berteman dengan gajah raksasa selain Luffy yang selalu berteman dengan bermacam-macam raksasa. Tapi pasti pertanyaan besar kita adalah, bukankah hal-hal yang tadi sangat tidak masuk akal? Bagaimana Luffy mengubah waktu saat ini jika dia bagian dari masa lalu? Atau fakta bahwa bagi Crocus, Shanks, dan Rayleigh, semua member dari Roger tidak mengenali Luffy sebagai Joy Boy. Tapi untuk faktanya, Buggy dan Shanks mereka kan tidak sampai ke pulau terakhir, jadi masih bisa diwajarkan mereka tidak tahu tentang kisah tersebut. Dimana di satu sisi, Crocus dia sepertinya mengetahui terkait Luffy adalah Joy Boy, karena ingat orang pertama yang berkata hal-hal aneh adalah Crocus dengan dia bilang, apa jangan-jangan dia adalah orang yang kita tunggu selama ini, Roger? Yang jika kita bertanya nggak tahu dari wujud, jelas saya karena mungkin sebuah kisah ini diceritakan melalui poneglyph di Pulau Laugh Tale, yang lagi-lagi tidak ada foto Joy Boy ini siapa dan bentukannya seperti apa. Jadi wajar saja jika Crocus awalnya tidak yakin Luffy adalah orang tersebut. Dan di sisi lain, Rayleigh yang sudah sampai ke akhir dengan tahu kisahnya juga, dia bukankah benar-benar berlaku sangat aneh di dekat Luffy?
Awal pertemuannya saja, dia langsung bilang bahwa dia sangat ingin sekali bertemu dengan Luffy, hal yang Roger juga katakan di Pulau Laughtale. Dia ingin bertemu dan hidup di era yang sama dengan Joy Boy. Relic bahkan menawarkan dirinya untuk menceritakan rahasia Laughtale, tapi tahu jika Luffy pasti akan menolak dan akhirnya dia menerima dilatih secara personal selama 2 tahun. Relic dia tahu jika Luffy adalah Joy Boy. Sejujurnya dengan membaca artikel tersebut dan bagaimana hubungan Luffy dan Relic saja, aduh ini udah bikin saya cukup merinding. Terutama ketika Relic bertanya apakah dia akan menguasai Grand Line dan senyum-senyum di wajahnya yang seakan-akan dia sudah mengetahui semua hal tersebut dan berkata kepada Robin bahwa mereka janganlah terburu-buru di petualangannya, yang secara literal kita juga bisa artikan jika Relic berkata bahwa kau akan melihat bagaimana semua ini di akhir nanti. Dan di kasus itu, Robin adalah orang yang menuliskan untuk jenis Poneglyphnya, termasuk salah satu yang ada di Fishman Island, yang pertama kali juga kita mendengar sebutan nama dari Joy Boy ini, terutama tentang janji antara Joy Boy dengan Ratu Duyung yang juga bisa kita artikan, bukankah itu adalah janji Luffy kepada Shirahoshi ketika mereka bertemu di present time lalu? Serta satu yang saya suka dari ide teori gila ini adalah bahwa Luffy adalah orang yang pertama yang mewariskan topi jerami tersebut yang setelah 800 tahun lamanya akhirnya dia pula menerima topinya sendiri dari Shanks ini. Nah tapi jika kita asumsikan ini semua benar, pertanyaan yang paling aneh adalah bagaimana para kru topi jerami ini bisa kembali ke masa lalu. Sebenarnya asumsi terbesar kita adalah dengan yang namanya kekuatan tentang waktu yang akhirnya baru-baru ini diperkenalkan melalui Toki Tokinomi yang tentu saja dimiliki oleh Lady Toki. Memang dikatakan kita tidak bisa kembali ke masa lalu yang bahkan ini diulang berkali-kali. Tapi malah menurut saya jika kata-kata itu diulang berkali-kali malah semakin mencurigakan, jangan-jangan sebenarnya itu adalah hal yang memungkinkan. Terutama untuk satu karakter ini sendiri yaitu Toki yang sangat misterius. Kenapa dia dari Void Century yang notabene hampir 800 tahun lebih dan dia masih berusia 26 tahun, dia akhirnya melempar dirinya terus-menerus sampai akhirnya dia bertemu dengan Oden. Dan dia pula akhirnya melempar para Akazaya ke waktu yang sangat tepat di kedatangan Luffy aka Joy Boy. Yang sebenarnya jika kisahnya seperti ini dan alasan jika Luffy tidak sadar bahwa dia pernah berada dari masa lalu dan selanjutnya terkait time loop ini yang saya bahas di video ini, bukankah ini akan cukup mirip dengan salah satu film yang menurut saya benar-benar mind blowing banget, yaitu Predestination, dimana kalian bisa tonton lah film ini yang wah fix lah otak kalian bakal ngebul banget lah kalau udah nonton film tersebut. Dan bagaimana jika konsep itu digunakan di serial One Piece ini? Tapi kembali lagi di sini kita hanya buka perspektif lain saja ya, bukan mengototkan diri bahwa ini sebuah teori dan kalian harus mengikuti teori ini. Tidak. Ini murni hanya menjadi bahasan diskusi buat kita saja, mau time travel atau tidak, tapi satu yang menurut saya akan menjadi kunci untuk Void Century dan rahasia apapun di One Piece adalah tentu ke akar dari serial One Piece ini. Dan bukankah itu adalah Devil Nomi aka buah iblis? Dimana bukankah banyak sekali dari kalian yang bilang jangan-jangan ending dari One Piece ini adalah Brook yang menceritakan kisahnya kepada orang-orang lain, yaitu kisah kepahlawanan dari bajak laut topi jerami. Ya kurang lebih untuk ini konsepnya sama, cuma bedanya Luffy saja yang mundur ke masa lalu untuk akhirnya dia menceritakan kisahnya sendiri di sebuah poneglyph dan apapun itu. Nah jadi itu untuk video kali ini, kan bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.